Apa dia kesurupan hari ini? Mama, nenek agak membaik. Ibu Ratna, kau pasti buta di kehidupan sebelumnya. Menantu yang begitu baik kau perlakukan dia seperti sampah. Maya yang tak tahu terima kasih kau anggap dia emas. Selama aku hidup, bahkan jika Tuhan sendiri turun, gak ada yang berani ganggu Indah dan Lani. Tunggu di sini, aku belikan kamu daging. Sepotong perut babi, potong yang banyak lemaknya. Oh, Ibu Ratna ada acara apa hari ini? Beli daging sebanyak ini. Aku mau beli daging untuk Indah biar dia kuat. 3 pon 6 dolar. Astaga, nenek itu sungguh setia kepada menantunya sepenuh hati baik. Kau pikir daging itu yang dia beli untuk Indah? Dia terkenal suka pilih kasih daging ini pasti untuk Maya. Oh, ada-ada saja. Aku pikir dia sudah berubah, Ibu Ani. Apa tadi yang kamu bilang? Mulutmu besar, kenapa tidak dipotong dan ditimbang? Oh, Ibu Ratna, aku hanya ngomong santai. Bukankah kamu selalu bilang aku memihak keluarga Andi, bahwa Indah bahkan tidak bisa nyicip sup daging? Benar, ya terus. Daging hari ini untuk Indah dan Lani. Mulai sekarang, aku cuma baik sama mereka berdua. Dulu kamu bilang aku buta dan bodoh. Kamu benar, mulai hari ini. Aku perjelas ini. Siapapun yang sungguh baik padaku, aku akan baik sama mereka. Siapapun yang anggap aku bodoh. Jangan salahkan aku kalau kasar. Maya, Indah dapat suguhan hari ini. Ibu Wati, maksudmu apa? Barang bagus apa bisa dibeli ibuku? Ibu Ratna baru saja beli sepotong besar perut babi, 3 pon penuh. Jadi dia punya hati nurani. Dia tahu aku dan anakku sudah ngidam daging beberapa hari ini. Sudahlah, mimpi. Dia sendiri yang bilang daging ini khusus untuk Indah biar dia kuat. Apa? Bagaimana mungkin? Yang paling dia sayangi adalah aku. Daging pasti juga untuk kita. Nenek, aku mau daging. Sudah lama aku nggak makan daging. Sayang, jangan begitu. Kita nggak punya uang untuk daging. Aku nggak peduli. Aku mau daging. Nanti, pergi sama dia ke rumah nenek makan babi panggang, ya? Oke, aku mau semangkuk besar. Dia masak daging hari ini? Betul, baru dengar dari Ibu Wati. Hari ini dia beli sepotong besar babi perut. Maya, kamu nggak mau makan? Aku nggak ikut. Siska minta aku main kartu. Sisakan 1 porsi buat aku bawa pulang. Nanti ingat bareng dia dan menang besar. Iya baik, Bu, aku pergi. PFT, Maya seharian keluar main-main. Dia nggak peduli sama rumah sama sekali. Tepat Ibu Ratna memperlakukannya sangat baik. Tapi dia tidak masak, tidak cuci baju, tidak jaga anak, dan cuma main kartu seharian. Seperti suaminya. Setelah kerja jauh bertahun-tahun, nggak pernah kirim uang sepeser pun. Dia benar-benar pemalas. Oh, pada akhirnya semua salah Ibu Ratna karena terlalu buta di rumah. Dia punya Indah yang jujur dan rajin, tapi dia nggak menghargainya. Malah dia memanjakan pemalas tak berguna itu. Betul, dan kadang dia menyuruh Indah jaga anak Maya, masak dan cuci baju. Cuma karena Budi kerja jauh, kalau tidak, istri dan anaknya nggak akan diperlakukan seenaknya. Sudahlah. Itu urusan keluarga mereka, bukan urusan kita. Iya. Indah, kemarilah. Bu, ada apa? Jangan takut. Ini daging panggang istimewaku buat khusus untukmu. Ibu benar-benar memasak daging untukku. Dulu, bukannya dia cuma masak daging buat keluarga Tio? Ibu, mungkin kita sebaiknya menunggu keluarga Tio datang, dan biarkan mereka makan duluan. Mereka nggak dapat apa-apa. Ini khusus buat kamu. Ayo, aku suapin kamu. Makasih, Ibu. Ayo, Lani, kamu juga makan. Oh, Indah, ada apa? Nggak apa, cuma sakit perut sedikit. Aku lagi haid hari ini. Banyak kerjaan di sawah.
Berani-beraninya kamu sembunyi di sini dan bermalas-malasan. Ibu, aku lagi haid. Setelah minum minuman jahe hangat ini, aku akan pergi kerja. Jangan pura-pura. Kamu kira bisa dapat itu. Kamu nggak boleh minum. Cepat, balik kerja. Ibu Ratna, kamu sungguh binatang. Kamu ngapain? Dulu waktu Maya sedang haid, aku membuatkannya makanan bergizi 3 kali sehari. Tapi waktu kamu haid, aku bahkan tidak pernah membuatkanmu segelas minuman jahe hangat, dan bahkan memaksamu bekerja di sawah. Indah, beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku merawatmu. Mulai sekarang, kalau aku sampai menyakitimu lagi, moga aku disambar petir. Kamu istirahat saja di kasur. Jangan kemana-mana. Aku belikan kamu minuman jahe hangat. Ibu, aku nggak apa-apa. Aku dulu selalu bisa. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang aku ingin kamu berbaring dan istirahat saja. Lani, jaga mama di rumah, ya? Ambil daging sendiri kalau lapar. Aku pergi beli minuman jahe hangat untuk mama. Jangan khawatir, Nenek, aku jagain Mama. Lani, kalau mau daging, makan saja dulu. Aku nggak mau makan. Aku tunggu Nenek lalu makan bersama Mama dan Nenek. Nenek, aku mau daging, kita udah lama nggak makan daging. Nenek, daging? Jangan lari kencang. Kalau jatuh, aku nggak bakal angkat. Si nakal nyembunyiin daging? Apa? Kamu berani mencuri daging cucuku? Kamu si nakal, nggak pantas dapat daging. Lani, Ayo aku panasin buat kamu. Makan, makan. Jangan sentuh itu. Nenek membuat daging panggang istimewa ini untuk ibu. Beraninya kau merebutnya. Itu daging Tio. Bu Sari. Daging ini benar-benar yang ibu tinggalkan untuk Lani dan aku. Indah, lihat baik-baik dirimu. Pantaskah kau dapat daging? 5 tahun sudah. Apa dia pernah sekalipun menatapmu? Kamu ini apa di keluarga ini? Kamu cuma beban. Aku tidak menyembunyikannya. Memang ibu yang memasaknya untuk Lani dan aku. Bohong. Daging ini yang Ibu Ratna masak untuk Tio. Kamu sebaiknya timbang dirimu dan lihat berapa nilai dirimu. Lani sudah lama tidak makan daging. Tolong, jangan ambil daging itu dari anak. Aku merebutnya. Daging ini selalu milik Tio. Saat Ibu Ratna kembali suruh dia bilang langsung ke aku kalau daging ini untukmu. Lihat saja, dia pasti mematahkan kakimu. Dan menguliti hidup-hidup. Ayo pergi, kita ambil dagingnya nanti. Indah, tunggu di rumah. Aku kembali sekarang untuk membuatmu minuman jahe hangat. Aku nggak peduli. Aku mau daging sekarang juga. Nenek, Oke, jadi anak baik. Ya, aku akan rebut daging itu untukmu. Minggir, dasar bocah menyebalkan. Ma. Ini, makan. Itu dari ibu untukku dan Lani kembalikan. Kembalikan padamu? Indah, kamu berani sekali. Di keluarga ini, kamu bukan apa-apa. bocah nakal. Anak dari orang nakal. Anak nakal, kalian semua nggak pantas makan daging ini. Ibu Ratna, kamu tidak di rumah? Iya, aku keluar beli coklat. Jadi, kamu sedang masak yang enak hari ini. Aku baru saja lihat Ibu Sari menuntun Tio ke rumahmu. Dan sudah lama nggak kesini. Apa? Itu bakal bikin kamu marah banget, kamu bakal ngidam, tapi nggak bakal ngerasain. Itu yang nenek kasih ke ibu. Indah, saya kehabisan kayu bakar. Ada? Ya Tuhan. Ada apa ini? Ibu Sari, Anda wanita dewasa menindas istri muda yang kurus dan anak kecil usia 45 tahun, apa Anda tidak malu? Pak Bambang, dengar baik-baik. Ini Indah, saat Ibu Ratna pergi menyembunyikan daging, dan tidak mengizinkan Tio saya makan. Itu namanya menindas. Ibu tidak menyembunyikannya, nenek yang memberikannya kepada ibu, mereka bohong. Omong kosong. Ini daging yang nenekku buat untukku, kau bocah pembohong, berbohong dan ingin merebutnya.
Ibu Sari. Tapi Anda tidak berhak memukulnya. Coba lihat Indah. Bagaimana Anda berani memukulnya? Pak Bambang, coba pikir. Di seluruh halaman ini semua orang tahu bahwa di mata Ibu Ratna, Indah lebih buruk dari anjing. Saya bertanya pada Anda, selama 5 tahun apakah Ibu Ratna pernah menaruh satu suap pun di piringnya? Katakan beberapa kata itu saja. Pak Bambang, jangan sok suci. Pakai otakmu, berpikirlah, apa Ibu Ratna akan masak daging untuk Indah? Bertahun-tahun ini setiap kali dia bikin daging dia bawa daging ke rumah kami. Lani anak-anak jangan bohong. Bilang sama aku, apa daging ini beneran dibuat nenekmu untuk kamu dan ibumu? Nenek bikin untuk mama. Dia sendiri bilang di dapur. Bertahun-tahun ini, setiap kali dia bikin sesuatu, dia kasihkan ke Tio kami. Tiba-tiba, dia bilang, mau bikin daging buatmu. Siapa yang percaya? Dia sendiri bilang. Lihat, Pak Bambang, dia aja gak konsisten ceritanya. Dia cuma asal bicara, dan bikin kelihatan nyata. Pembohong. Anak nakal itu bohong. Nenekku gak akan pernah bikin daging untuk dia. Seluruh halaman tahu nenekku cuek banget sama dia. Aku gak bohong. Nenek bilang daging itu untuk aku dan mama. Kamu berani dorong cucuku. Hari ini aku hajar kamu sampai kamu sekarat. Ibu Sari, anak itu tidak sengaja. Dia tidak bermaksud. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu berani membelanya? Nenek, cepat kembali. Ada yang ganggu mama dan aku. Kamu pikir dia akan bantu kamu? Kalau dia tahu kamu berdua mencuri semur Tio, dia akan pukul kamu lebih keras dari aku. Aku akan menggantikannya dan kasih kamu pelajaran yang keras. Ibu Sari, apa yang kamu lakukan? Kamu cari perkara. Jangan takut. Lani, jangan takut juga. Aku balik. Jangan nangis, Lani. Aku akan bikin mereka bayar untukmu dan ibumu. Ibu Sari, berani-beraninya kau pukul Indah. Berani kau pukul aku. Ibu Ratna ini, dia selalu begitu penurut sama aku. Kenapa dia jadi begini hari ini? Ibu Ratna ini hari ini. Dia pasti kesurupan. Dia sekarang benar-benar membela Indah. Kenapa kalau aku pukul kamu? Kamu ngebully dia. Kamu pikir kamu yang benar? Aku yang ngebully dia. Dia yang bully Tio. Aku kasih dia pelajaran buat kamu. Apa salahnya? Bu Sari, berhenti ngawur. Kamu yang mencuri daging Indah. Dan kamu juga bully dia. Bah, Indah akan ngebully orang. Kalaupun dia lakukan, pasti Tio yang salah. Dia bibinya. Apa salahnya dia mendidik keponakannya? Hei, kau. Apa hakmu mendidik dia untukku? Nenek, daging yang ibu buat untuk mama mereka habiskan semuanya. Bu Sari, soal hari ini, kamu berutang penjelasan padaku. Penjelasan? Penjelasan apa? Bukankah ini daging yang kamu buat khusus untuk Tio kita? Omong kosong. Daging babi panggang ini dibuat untuk Indah dan Lani. Setiap kali sebelumnya saat kamu punya sesuatu yang enak kamu kirimkan ke kami, sekarang kamu tidak mau mengakuinya. Ibu Sari kamu bilang begitu dulu. Sekarang Ibu Ratna sedang memasaknya untuk menguatkan Indah. Kamu yang lebih tua tapi merebut daging anak-anak. Apa kamu tidak takut orang akan menertawakanmu? Pak Bambang, ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar, jangan ikut campur. Kamu suka campur tangan. Ibu Ratna, kamu berani sekali. Berani memukulku. Hari ini kalau kamu tidak minta maaf padaku, aku akan bawa Maya pulang ke rumahku. Di mana lagi kamu bisa cari menantu perempuan sehormat dia? Tio, ikut aku. Berhenti di situ. Dia takut. Seperti yang kuduga, Maya adalah segalanya bagi putra kesayangannya. Dia pasti akan menyerah. Apa? Menyesal. Cepat sujud dan minta maaf padaku. Kamu pukul menantu perempuanku, rampas daging dan mau pergi. Biar ku bilang, urusan hari ini tidak akan selesai semudah itu. Hari ini, jika kamu tidak minta maaf pada Indah, ini belum selesai. Aku minta maaf padanya. Pembawa sial itu, Ibu Ratna itu mimpi belaka. Jadi kamu tidak akan minta maaf? Maka hari ini aku, Ibu Ratna, akan memukulmu sampai kamu minta maaf. Jangan pukul aku. Baik, aku akan minta maaf. Oke. Minta maaf.
Indah. Ini salahku. Keras, kamu belum makan. Indah, ini salahku. Aku tidak seharusnya memukulmu. Aku tidak seharusnya merebut dagingmu. Hempa. Tio, ayo pergi. Skor hari ini. Aku akan menyelesaikannya cepat atau lambat. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Ibu Sari. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Ah, Ibu Ratna. Dasar kurang ajar. Kenapa kau memegang cucuku? Berdiri tegak. Minta maaf pada Indah dan Lani. Tante Lani maaf, aku tidak akan mengulangi lagi. Tio. Bilang sama nenek. Apa kau tadi memanggil mereka anak nakal? Siapa yang ngajarin kamu? Iya, nenek ngajarin aku. Nenek bilang Lani itu anak nakal, dia akan dijual cepat atau lambat. Dasar setan kecil. Omong kosong. Kapan aku pernah bilang begitu? Bu Sari. Kau memang jago mendidik anak, ya? Kalau kau tidak tahu cara mendidik anak, serahkan dia padaku. Dasar anak nakal. Dengar, kalau aku lihat kamu lagi mengganggu Lani lagi, aku pukul kamu dan nenekmu yang nakal bareng, paham? Bu, nenek nggak mau kasih aku daging, dan dia bahkan menyuruhku minta maaf sama anak nakal itu. Apa? Berani-beraninya dia memperlakukanmu seperti itu. Dia sudah keterlaluan. Aku akan balas dendam sekarang juga. Berhenti. Jangan pergi. Kalau kamu pergi sekarang, Ibu Ratna pasti putus hubungan denganmu selamanya. Biarlah. Aku tidak takut padanya nenek sihir yang satu kakinya sudah di kuburan. Pakai otakmu, Gaji Budi. Bulan ini seharusnya sudah dalam perjalanan. Kalau kita putus hubungan dengannya sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan uangnya nanti? Itu benar. Tapi aku tidak mengerti. Dia selalu orang yang mudah diatur, jadi kenapa tiba-tiba berubah? Paling-paling juga sama saja. Dia hanya bertingkah bodoh untuk saat ini. Besok aku akan melunakkan hatinya. Dia akan kembali berlari dan bekerja seperti budak untuk kita. Gaji tetap Budi saja tidak akan cukup untuk biaya kita. Begitu masa gilanya berlalu. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang dari dia. Dan tamparan hari ini aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Indah menghitung hari wesel pos Budi akan segera tiba. Bu, dia bekerja keras di luar sana, jangan terlalu boros. Aku akan menabung sebisa mungkin, aku akan ke kantor pos untuk mengambilnya. Kamu tunggu aku di gudang koperasi. Setelah aku menyerahkan setoran gabah, aku akan belikan kamu baju baru, bagaimanapun caranya. Maya, kamu tahu di mana Ibu Ratna? Wesel pos Budi sudah tiba, $300 penuh. Terima kasih, Pak Joko. Kakinya sedang sakit, dia hampir tidak bisa berjalan. Aku akan ambilkan uangnya untuknya. Itu tidak benar, kan? Kantor pos membutuhkan tanda tangannya langsung. Jangan khawatir, kita keluarga. Bukannya aku akan menyimpan uangnya, akan langsung kuberikan padanya. $300. Setelah setoran gabah, masih banyak sisa. Itu cukup untuk banyak permainan poker. Lebih baik ambil saja. Pak Joko, apakah wesel pos Budi kiriman uangnya sudah tiba hari ini? Ya, saya baru saja mengantarkannya ke ibu. Di jalan, saya bertemu Maya, dia mengambilnya untuk ibu. Dia bilang ibu sakit kaki tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia mengambilnya untukku. Ya, dia bahkan menandatanganinya sendiri. Ibu Ratna, apa ibu baik-baik saja? Ibu terlihat pucat sekali. Maya. Pak Joko, Maya yang tak tahu malu itu. Kemana dia pergi dengan wesel itu? Dia pergi ke arah jalan desa. Oh, Ibu Wati pergi belanja? Maya, kamu tidak pernah bekerja sehari pun. Kamu bahkan belum pernah mencabut rumput pun. Dari mana kamu dapat uang itu? Ibu Wati, bagaimana bisa Ibu berkata begitu? Ini gaji saya. Aku sedang dalam perjalanan ke gudang koperasi untuk mengirim gabah. Bah, mengirim gabah? Masa? Kamu tidak pernah menginjakkan kaki di sawah atau pabrik, dari mana kamu dapat gaji? Tak tahu malu. Ibu Ratna, kenapa buru-buru?
Tadi saya di jalan desa dan bertemu dengan menantu ibu, Maya. Dia berjalan genit seperti perempuan nakal. Apa ibu benar-benar melihatnya? Apa yang dia katakan pada ibu? Dia memegang segenggam uang tunai dan mengibas-ngibaskannya di depan muka saya. Saya bilang, Maya, kamu tidak pernah bekerja sehari pun kamu, bahkan belum pernah mencabut rumput. Dari mana kamu dapat uang itu? Dia berani bilang sama saya itu gajinya dan dia pergi mengirim gabah gaji. Dia berani menyebut wesel curian itu sebagai gajinya. Ibu Ratna, saya pikir dia langsung pergi ke gudang koperasi. Dia membawa uang begitu banyak. Dia berjalan congkak seperti merak. Ibu harus pergi menghadapinya. Terima kasih sudah meminjamkan sepeda. Saya akan pergi menghajar dia. Menantu yang sombong ini. Indah, maaf tapi seluruh tim produksi hanya keluargamu dan keluarga Maya yang belum bayar setoran gabah. Kalau telat, kepala desa akan menekanku. Pak Bambang, jangan khawatir, ibu saya pergi ke kantor pos hari ini untuk ambil kiriman uang. Dia akan langsung bawa ke sini untuk bayar setoran. Kami pasti tidak akan merepotkan siapapun. Baik, tunggu di sini dulu. Indah, kamu juga di sini untuk setoran gabah? Tentu saja. Beda dengan orang yang mengandalkan suami untuk setoran gabah. Pak Bambang, bereskan setoran gabah kami. Kembaliannya simpan saja. Maya, kenapa kamu begitu royal hari ini? Haha, suamiku memanjakan aku. Dia kirim uang buat aku. Beda dengan si lemah yang gak bisa jagain suami dan mengandalkan mertua untuk bayar setoran. Maya, jaga mulutmu. Budi bekerja keras jauh di sana untuk cari uang. Maya, hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Atau namaku bukan Ibu Ratna. Bersih, indah. Apa sih yang sok suci? Suamimu pergi lama tanpa kembali, pasti dia punya wanita lain di luar. Aku bahkan tidak boleh bicara sekarang. Jangan bicara omong kosong. Dia akan kembali. Kalau kamu terus bicara begitu, aku akan melaporkanmu ke komite desa. Cukup, cukup. Kalian berdua, hentikan Maya, ini kwitansimu. Simpan baik-baik. Laporkan aku, kamu mau melaporkan aku karena apa? Pak Bambang, lihat dia, miskin dan lusuh. Setoran gabah tahun ini, mungkin mereka tidak bisa menyerahkannya, ya? Indah, jadi kapan kamu akan menyerahkannya? Kamu tidak bisa terus menunda, apa karena Ibu Ratna tidak akan menyerahkannya untukmu? Tidak, Pak Bambang. Ibu saya bilang pasti akan menyerahkannya. Hahaha. Indah, Ibu Ratna yang pelit itu. Dia hanya baik padaku. Dia tidak akan memberimu sepeser pun. Maya, tunggu. Pak Bambang, mau apa? Aku akan ke koperasi beli baju baru. Maya, dengar, kamu kan baru bayar setoran gabah. Uangmu masih banyak sisa. Indah itu kakak iparmu. Kenapa tidak kamu bantu dia? Bayar bagiannya. Lalu biarkan Ibu Ratna membayarmu. Tidak perlu. Saya tidak butuh uangnya. Hahaha. Bantu dia. Pak Bambang, kamu gila. Uangku adalah uang suamiku yang diperoleh dengan darah, keringat, dan air mata. Kenapa aku harus membantu anak nakal yang tidak bisa punya anak laki-laki dengan uangku? Dia tidak pantas. Maya, jaga mulutmu. Maya, kita semua tetangga. Kenapa bikin suasana jadi canggung? Anggap saja ini pinjaman untuknya untuk membantunya keluar dari masalah. Pinjaman itu hanya membuang uang. Hilang untuk selamanya. Pak Bambang, berhenti jadi penengah. Uang ini akan aku pakai untuk beli yang paling gaya, mantel wol merah. Di aku, itu gaya. Di Indah, itu buang-buang uang. Indah, aku tidak memaksamu. Panitia punya aturan. Kalau kamu tidak bayar lunas hari ini, kamu akan kena denda. Itu bukan main-main. Pikirkan baik-baik. Pak Bambang, tolong, tunggu sebentar lagi. Ibu pergi ambil uang kiriman, beliau pasti akan kesini. Siapa yang berani mendenda menantuku? Oh, Ibu Ratna. Apa yang Ibu katakan? Siapa yang bilang soal denda? Panitia mendesak keras. Setoran gabah harus segera disetor. Biasanya, dia akan memukul atau memarahi Indah. Hari ini, babi bisa terbang. Dia benar-benar membantu Indah membayarnya. Ibu, apa yang Ibu lakukan di sini? Ibu, anak bodoh, kenapa menangis? Aku di sini langit tak akan runtuh. Maya, mana uang Budi? Berani kamu mengaku palsu uang itu? Serahkan sekarang juga. Berani kamu mengaku palsu uang Budi? Kapan aku pernah mengaku palsu uangnya? Uang yang aku miliki semua dari Andi. Omong kosong. Pria tak berguna itu hampir tak bisa cari uang. Kamu mencuri uang Indah untuk membayar setoran gabahmu. Tidak punya malu, keluarkan uangnya. Sekarang, ada apa dengan Ibu Ratna? Dia gila. Dulu, saat aku mengambil uang dia tidak pernah bilang apa-apa. Hari ini dia kesurupan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Uang ini dikirim oleh Andi. Resinya ada namanya.
buka matamu dan lihat sendiri. Kamu memalsukan namaku untuk mengambil uang. Pak Joko sudah bilang padaku, dan kamu masih mengingkarinya. Ibu Ratna, jangan coba-coba. Jika kamu terus mendesakku, aku bersumpah, aku akan menceraikan Andi hari ini. Maka dia akan jadi bujangan selamanya. Ceraikan? Baik, ceraikan saja. Jika kamu tidak menceraikannya, berarti kamu pengecut. Keluarga kami menikah dengan pembawa sial busuk hati. Kami kena kutukan sial. Jika aku tahu kamu seperti ini dulu, aku takkan pernah biarkanmu masuk ke keluargaku. Ibu Ratna, kau berani bilang aku pembawa sial? Jangan sentuh aku. Mana uangnya? Serahkan uangnya sekarang. Aduh, dia pukul aku. Ibu mertua memukul menantunya. Masih ada keadilan. Jangan berani pura-pura di depanku. Maya, apa kau tidak malu? Budi bekerja keras di perantauan, mencari uang itu. Kau curi untuk bayar setoran gabahmu sendiri. Keluarkan uangnya sekarang. Tidak kurang 1 sen pun. Aku tidak punya uang. Semuanya habis untuk setoran. Aku tidak punya uang. Yang kumiliki hanya nyawaku. Mau apa kau? Jadi kau tidak mau mengembalikannya? Baiklah. Ibu Ratna, apa yang kau lakukan? Halo? Ini pusat pengiriman? Aku perlu melaporkan sesuatu. Ada orang di gudang koperasi yang mengaku palsu menerima uang kiriman. Jumlahnya sangat besar. Nenek sihir itu biasanya baik banget sama aku. Dia pasti cuma mau menakut-nakutiku. Aku akan bilang beberapa kata manis dan sedikit melunak. Nanti semua akan berlalu. Ibu lihat ibu, kenapa sih ibu marah? Ibu sudahlah jangan pura-pura menakutiku. Semua orang di desa tahu kalau yang paling ibu sayangi adalah aku. Aku salah hari ini, maaf. Apapun itu, mari kita selesaikan di rumah. Kita bisa bicarakan baik-baik, tapi jangan buat kami jadi bahan tertawaan di depan orang, Pah. Jangan manis-manis sama aku. Aku yang paling kamu sayangi. Kamu benar-benar enggak tahu malu. Kalau kamu tidak keluarkan uang hari ini belum selesai. Ibu Ratna, apa kamu benar-benar mau bakar semua jembatan? Aku menantu keluarga ini. Maya, itu uang hasil jerih payah Budi dengan keringat, dan air mata kami masih mengandalkan uang ini untuk bayar setoran gabah. Maya, kalau benar-benar tidak bisa, aku akan kembalikan uang gabah itu padamu. Bayar lagi beberapa hari lagi. Jangan khawatir, dia tadi cuma bercanda. Dia tidak menelepon polisi. Aku sudah menyerahkannya. Mana bisa refund? Siapa yang menelepon polisi? Kamu benar-benar menelepon polisi. Kamu gila. Apa aku kelihatan bercanda denganmu? Pak, ini salah paham. Ini semua salah paham. Ibu saya sudah tua dan linglung. Dia bercanda dengan saya dan Indah. Kami sedang membahas urusan keluarga. Kami tidak memanggil polisi. Siapa yang punya waktu bercanda dengan Anda? Kami menerima laporan bahwa ada yang mengaku palsu soal transfer ini, masalah yang sangat serius. Kalau kami menangani kasus kami hanya berdasarkan laporan pelapor. Kalau dia bilang itu laporan palsu, ya berarti palsu. Bu Ratna, apa ibu kekurangan uang? Sampai-sampai ibu membuat masalah besar dan membuat saya dimasukkan penjara. Cabut laporan sekarang juga, cabut laporan. Baiklah, kembalikan kiriman uang Budi setiap sennya. Ibu mungkin, ibu hanya linglung sesaat. Asalkan ibu mengembalikan uangnya, biarkan Budi tenang selama di luar. Kamu memang perhatian sekali, Maya. Apa kau dengar aku? Pak Bambang, tolong kembalikan uang itu kepada saya. Satu, dua, pas. Ibu benar-benar memberikan uang itu padaku. Pak, saya minta maaf sekali. Urusan keluarga sudah selesai. Maaf atas masalah yang kami timbulkan untuk Bapak berdua. Bu, hal seperti ini, meskipun keluarga tetap saja melanggar hukum, jangan diulangi lagi. Indah, tunggu saja. Cepat atau lambat, uang ini akan kurebut kembali. Hujan sudah turun deras selama 3 hari penuh. Jika aku ingat dengan benar di kehidupan sebelumnya, tepat setelah hujan ini, di hutan pinus di gunung belakang jamur, hutan langka tumbuh di mana-mana. Itu makanan lezat, pemilik restoran panen. Emas di kota sangat ingin membelinya dan menawarkan harga selangit per pon. Ini uang gratis aku. Benar-benar tidak boleh melewatkan ini. Bu, minumlah air untuk melegakan tenggorokan ibu sudah berdiri sepanjang pagi, istirahatlah. Indah, pakai gaun ini. Biarkan aku lihat. Bu, itu tidak boleh. Kain ini bagus sekali, simpan untuk membuat pakaian untuk ibu, aku akan pakai yang lama saja. Ganti sekarang. Dengar kata ibu, kalau tidak, ibu akan marah.
Bu, apa aku cantik? Cantik. Seperti baru keluar dari etalase seperti bintang film. Mama cantik sekali seperti bidadari dari gambar. Siapa yang berani bilang kalau menantuku seorang kampungan? Akan kurobek mulutnya. Bu, ibu baik sekali padaku. Aku tidak pernah punya ibu sejak kecil. Tidak ada yang pernah merawatku seperti ini. Kamu ini, nak, ngomong apa sih? Kamu menikah ke keluarga kita jadi kamu adalah anakku sendiri. Kalau aku tidak baik padamu, siapa lagi? Baiklah, berhenti menangis. Hujannya sudah berhenti, dan aku ada urusan jadi aku harus keluar. Cepat. Keluar dan periksa lagi desa-desa sekitar buruan. Tamu VIP dari provinsi khusus minta jamur hutan langka segar. Kalau kita gagal, restorannya hancur. Haha, Pak Hendra, lihat kamu, tegang banget. Pergi. Pergi. Perempuan kampung ini dari mana? Berhenti ganggu aku sudah muak. Ini jamur hutan langka kelas atas dan baru dipetik. Waktu itu, jam segini restoran panen emas. Demi rasa ini nyaris kewalahan. Kali ini barangnya datang sendiri. Dia pasti mau. Pak Hendra tahu selera. Hujan, baru saja berhenti. Aku nekat bersaing dengan babi hutan untuk makanan dan menggali ini. Syukur. Aku ambil kiriman ini $80 per pon, setuju. $80 per pon. Itu 2 kali lipat harga biasa. Aku tidak pernah menyangka akan bernilai sebanyak ini. Baiklah, Pak Hendra orangnya terus terang. Tunggu sebentar saja, aku akan menimbangnya. Ibu Ratna, total 5 pon, $400. Kalau lain kali ada lagi langsung bawa ke saya pasti akan memberi Anda harga yang wajar. Saya ambil semua yang Anda punya. Ibu, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Indah, coba tebak uang ini dari mana? Ibu jangan lakukan hal ilegal. Kalau Budi tahu, Kamu ini, mikir apa sih? Aku petik jamur hutan langka di gunung tadi. Aku menjualnya $400. ya ampun, jamur busuk di gunung itu, sekeranjang laku $400, itu lebih dari setengah tahun uang saku Budi. Ibu, ini bukan bercanda, kan? Jamur hutan langka semahal itu? Buat apa aku bohong? Pak Hendra, dari restoran panen emas memborongnya seperti harta karun. Ibu, kita tunggu apa lagi? Karena hujan baru reda, ayo naik gunung sekarang dan bawa lebih banyak. Hahaha. Baiklah, aku ikuti kata-katamu. Ayo naik gunung dan cari uang. Kamu capek. Kenapa tidak istirahat di bawah pohon sebentar? Aku yang ambil. Ibu, aku nggak capek, aku mau ikut. Oh, Ibu Ratna. Ada babi terbang. Kamu bawa menantumu yang lemah itu ke gunung untuk menyulam? Membawa keranjang besar, semua itu cuma untuk memetik beberapa jamur busuk itu. Jamur ini ada di mana-mana di gunung. Bahkan babi nggak mau makan. Apa salahnya jamur busuk? Aku suka memetiknya. Ibu Ratna, dengarkan saranku. Daripada buang-buang waktu, mending kamu kumpulkan kayu bakar. Berapa sih harga jamur itu? Gratis pun aku nggak mau. Betul, kamu repot-repot untuk barang rongsokan ini, buat apa? Enggak. Cuma cari uang sedikit. Hahaha. Ibu Ratna, kamu pasti butuh uang banget. Hahaha. Barang ini bisa laku? Ini ternyata bisa dijual untuk uang. Kalau kalian bantu aku memetiknya, aku akan bayar kalian. Kalau kau benar-benar bisa menjualnya, aku akan makan sekeranjang lumpur ini. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa memetik beberapa dan membawanya. Aku akan bayar $40 per pon. Tunai di tempat. Aku mau mati ketawa. $40 per pon. Berani sekali kamu, Ibu Ratna. Kamu bicara besar. Apa kamu takut lidahmu tergigit? Ini, ada beberapa di sini. Ayo, beli. Hahaha, ya, Ibu Ratna. Oh Ibu Ratna. Coba lihat kau membelinya. Aku akan beli ini seharga $5. Mulai sekarang, apapun yang kamu petik harus segar dan utuh. Aku akan bayar $40 per pon. Aku akan ambil sebanyak yang kamu bawa. Ibu Ratna,
Barang rongsokan ini benar-benar berharga? Kau benar-benar membelinya? Ibu Ratna. Maksudku, Ibu Ratna. Aku salah meragukanmu. Hus, jangan menghalangi. Ibu Ratna, itu benar-benar berharga sebanyak itu? Bisakah kau tunjukkan caranya? Tentu. Gunung belakang penuh dengan itu. Indah dan aku tidak bisa memetik semuanya sendirian. Begini saja, kalian pergi memetiknya. Asalkan segar dan utuh, bawa ke aku. Aku akan bayar tunai untuk semuanya. Ibu Ratna, jangan mundur. Aku akan kembali untuk mengumpulkan beberapa orang, kita akan dapat uang ini bersama. Ibu Ratna, tunggu aku. Aku akan pergi memetik lagi untukmu. Dengar, semuanya. Ibu Ratna cari uang, buat semua jamur hutan langka. Segar sempurna. $40 per pon. Itu benar sekali. Aku lihat sendiri. Dia ngeluarin $40 tunai. Dan bayar mereka. Semua, cepat naik gunung. Kalau lambat, kalian gak dapat satu jamur pun. Cih, berapa sih yang bisa didapat dari beberapa jamur jelek? Dia pasti pinjam uang. Dia cuma pura-pura jadi jutawan. Kenapa dia sombong banget? Tunggu sampai Andi pulang dari kota. Aku akan bikin Ibu Ratna keluarin semua uang yang dia hasilkan dan kasih semuanya ke aku. Ibu. Kita bayar warga desa $40 per pon, bukankah itu agak berlebihan? Bagaimana kalau restoran tidak mau lagi? Kalau begitu, kita rugi semua. Tenang saja, nak, Pak Hendra tahu kualitas. Lagi pula aku punya banyak cara untuk cari uang. Ini baru permulaan. Hidup kita hanya akan semakin baik. Keren, Ibu. Aku juga akan ikut memetik. Aku duluan, Ibu Ratna. Timbang punyaku dulu, omong kosong. Aku yang duluan antri. Ibu Ratna trufleku segar. Bayar aku dulu. Jangan bertengkar. Ayo antri semua. Kalian semua akan dibayar. Tenang. Satu persatu. Jangan nakal, Lani. Jangan sentuh timbangan, jaga kakimu. Aku bantu jaga keranjang. Oh, Lani kecil kita. Bagus. Ibu, total keluarga Zhao 4 pon. Itu $136. Nih, hitung baik-baik. Setelah keluar, tidak bertanggung jawab. Makasih, Bu Ratna, makasih. Indah, besok aku cari lagi. Ibu pasti capek hari ini. Serahkan kerja berat padaku mulai sekarang. Aku tidak capek. Melihat betapa cakapnya kamu, hatiku hangat. Tapi, beberapa hari lagi, ada yang akan memanjakanmu. Ibu menggoda aku lagi. Coba lihat surat dari Budi. Katanya Budi pulang beberapa hari lagi. Budi, dia pulang? Tentu kita sudah lama menunggu untuk menjemput si nakal ini pulang. Indah, 2 malam ini, kamu mungkin tidak bisa tidur. Andi, kamu akhirnya pulang. Kalau kau pergi lebih lama lagi, aku pasti sudah digila-gilakan oleh ibu dan si Jalang Indah itu sampai mati. Ada apa? Dia mengganggumu? Bahkan setengahnya pun tidak. Indah mengambil semua uang kiriman yang dikirim Budi dan memaksaku mengembalikan uang beras. Sekarang dia menjual travel dengan ibu, menghasilkan ratusan dolar sehari. Dan dia tidak mau memberi kita sepeser pun. Kau putranya sendiri. Kau harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Ini keterlaluan. Ayo pergi minta uang pada mereka. Bu, kenapa semua uang Budi diberikan ke Indah? Dan uang trufel? Aku putramu sendiri. Maya menantumu sendiri. Kenapa kami tidak dapat setengah? Omong kosong. Kau bajingan berhati hitam. Kau minta uang begitu masuk. Uang yang dikirim Budi untuk Indah dan Lani. Modal awal untuk travel keluar dari kantongku sendiri. Indah bekerja keras di pembukuan setiap hari. Kau pemalas tak berguna. Kenapa kau harus dapat bagian? Kalau kau berani main curang, aku akan patahkan kakimu, sialan. Keluar. Bu, mereka tidak dapat uang kali ini. Mereka tidak akan diam saja. Lagi pula, trufel hanya ada di musim hujan. Setelah hari-hari ini berlalu, kita mau melakukan apa? Kau benar. Bisnis ini tidak akan bertahan lama. Aku sudah berpikir. Begitu Budi pulang, kita bisa menggunakan uang ini untuk memulai bisnis yang terus menghasilkan. Kenapa kau terus menyebut dia? Andi, dasar pecundang tidak berguna. Takut sama nenek sihir tua itu. Mengandalkanmu untuk jadi kaya, babi bisa terbang.
Ibuku lagi pegang sapu besar itu. Kalau aku nggak lari, kakiku pasti udah patah. Hempaha. Mereka bayar $40 per pon. Berapa banyak yang mereka hasilkan? Indah si jalang itu. Kenapa dia yang dapat uang itu? Andi, ambilkan aku keranjangnya. Ibu Ratna bisa petik jamur di gunung. Kita juga bisa. Sayang. Apa kita tahu seperti apa jamur hutan langka itu? Itu cuma jamur biasa. Mana mungkin susah? Ikut aku ke gunung. Aku diam-diam ngikutin mereka kemarin. Ibumu ambil jamur jelek itu. Dan jual ke restoran panen emas. Benarkah, sayang? Kamu pintar sekali. Tentu saja. Sayang, jamur-jamur ini warnanya cerah sekali. Kelihatannya beracun. Apa sih yang kamu tahu? Cuci bersih terus masukin ke wajan. Orang kota nggak bisa bedain. Yang penting laku. Siapa peduli kalau beracun? Cepet petik. Jangan sampai keluarga utama mendahului kita. Pak Hendra, saya dengar Bapak beli jamur hutan. Kami petik 1 keranjang. Penuh jamur segar. Lihatlah, ini jauh lebih baik dari punya Ibu Ratna. Mau bunuh aku? Ini jamur beracun. Dan ini jamur malaikat perusak. Pak Hendra, kalau sudah tercampur, masak nggak bisa dicuci. Dicuci? Kalau udah tercampur dengan yang aman, semua terkontaminasi racun. Kalau tamu sakit, kita berdua berakhir di kantor polisi. Pergi sana. Oh, Pak Hendra, Bapak kan manajer kota besar. Bapak sering bepergian, jadi pasti bisa bedakan mana yang beracun dan mana yang tidak. Bagaimana kalau Bapak bantu kami dan minta staf Bapak pilihkan? Memilihkannya untuk kalian? Saya tidak punya waktu. Kalau kalian mau dipilahkan, bawa pulang, suruh orang tua kalian yang pilah, dan lihat mau tidaknya. Sampah macam apa berani kalian kirim ke tempatku? Hei, Ibu Ratna Indah, akhirnya kalian datang. Berapa jamur hutan langka yang kalian bawa kali ini? Pak Hendra, kami tidak memetik banyak hari ini, hanya 3 pon. Indah, coba lihat. Saya juga dapat jamur liar hari ini. Kau memang paling baik hati. Mau bantu saya memilahnya? Berhenti merayu. Budi akan kembali dalam beberapa hari. Jika dia tahu bahwa kamu, si katak ini berani mendekati Indah, dia akan mematahkan kakimu. Andi, kau tidak berguna. Bawa jamur beracun kalian dan pergi. Jangan halangi saya berbisnis dengan Ibu Ratna. Bu, aku salah. Aku benar-benar kacau, aku tahu. Aku mohon, bantu anakmu. Minta Pak Hendra terima travel ini. Lagi pula, kita keluarga. Bu, dia benar. Kita masih keluarga, kan? Kita keluarga. Saat kau mencuri kiriman uang Budi dan uang setoran Gabah, kenapa kau tidak berpikir kita keluarga? Ibu Ratna, kenapa tidak? Demi keluarga, beri anak ini kesempatan memulai lagi. Andi, kamu sudah pria dewasa 20-an. Kamu sudah besar. Kamu harus bayar harga atas perbuatanmu. Jangan harap aku membereskan kekacauanmu selamanya. Nenek sihir yang tidak adil. Kamu lebih suka memberikan uangmu kepada orang luar ini daripada membantu anakmu sendiri. Baik, tunggu saja. Bu, dengan kemarahan Andi tadi, apakah dia akan mengejar kita? Bodohnya kamu. Dengan ibu di sini meskipun langit runtuh, tidak akan menimpa kamu. Napasnya lemah, nadi hampir hilang. Hei, nenek sihir. Kenapa sok jadi serigala jahat? Dasar perempuan desa buta huruf. Kau tahu apa soal CPR? Jangan tekan keras-keras. Nanti kau bunuh dia. Benar, ibu jadi gila karena uang. Dia lihat orang berpakaian bagus dan mau cari muka. Dia tidak takut dijebak kasus pembunuhan. Kalian berdua, diam. Dia sedang menolong seseorang. 28, 29, 30. Menekan dan meniup. Apa gunanya semua itu? Kalau dia bisa hidup lagi, aku akan menjilat lantai. Batuk-batuk. Dia benar-benar menyelamatkannya. Luar biasa. Dia sadar, ibu, dia benar-benar sadar. Jangan buru-buru. Santai saja. Terima kasih. Terima kasih. Kau menyelamatkan hidupku. Tiba-tiba napasku sesak. Semua jadi gelap, dan aku pingsan. Kau sudah aman sekarang. Kau baru saja mengalami henti jantung. Untung kami tepat waktu menolongmu. Sekarang kondisimu stabil, bukankah tadi? Ada orang yang bilang akan menjilat lantai?
Ini kontakku, saya Ibu Widya. Kedepannya kalau ada masalah di kota datanglah menemuiku kapan saja. Aku akan lakukan apapun untuk membantu. Bu, akhirnya kami menemukan Ibu Wali Kota panik. Bu Ratna, gelang ini pusaka keluarga saya. Kalau bukan karena kamu hari ini, aku sudah celaka. Mulai sekarang di kota ini, siapapun yang berani mengganggumu, berarti melawan aku. Aku tidak akan diam saja. Bu, apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua? Aku lagi senang hari ini. Aku malas urus sampah seperti mereka. Bawa mereka keluar. Wah, ini Budi. Akhirnya kamu pulang. Ibu Wati, ini aku. Ibuku dan Indah dan Lani? Apakah mereka semua baik-baik di rumah? Baik, mereka baik-baik saja. Budi, kamu tidak tahu. Selama kamu pergi, ibumu sudah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Ibuku berubah? Kok bisa? Ibumu dulu itu sangat memihak anak laki-laki. Dia selalu membuat masalah. Dia memperlakukan Indah dengan buruk. Tapi sekarang, tidak hanya dia membuat baju baru untuk Indah. Dia juga membawanya ke restoran besar untuk menjual travel dan menghasilkan uang banyak. Kemarin Andi dan Maya datang untuk merampok mereka. Dia mengambil sapu besar dan memukuli Andi sampai merangkak di jalan. Ibu Wati, kamu bercanda? Ibuku memukuli Andi? Benarkah? Beneran. Seluruh desa tahu. Dia sekarang melindungi Indah dan Lani, seperti mereka buah hatinya. Bukan hanya itu. Dia juga tahu pertolongan pertama. Orang-orang dari kota bilang, dia, di jalan, menyelamatkan nyawa istri wali kota. Itu tidak mungkin. Dia buta huruf. Bagaimana bisa? Budi, biar aku kasih saran. Pulang dan lihat sendiri. Ibumu sekarang tidak hanya mampu, tapi dia juga tampak 10 tahun lebih muda. Energi itu. Dia seperti jenderal wanita. Bagaimana dia bisa berubah begitu tiba-tiba? Apa terjadi sesuatu di rumah? Juga, Indah. Lani, aku di sini. Ayah pulang. Tunggu, apa ini benar-benar Indah? Kok dia jadi cantik banget? Budi, kau pulang. Indah, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Gaun ini sangat bergaya. Kamu beli di kota? Ibu yang buat sendiri untukku. Ibu, kapan kamu belajar ini? Apa? Kamu pikir aku dulu terlalu malas? Budi, aku sudah memutuskan. Aku mau sewa toko di kota. Buka toko jahit khusus pakaian wanita. Ibu, aku mendukungmu, keahlianmu bagus banget. Bisnis pasti akan laris. Aku juga mendukung. Berapa kebutuhanmu? Aku punya tabungan, Bu Ratna. Lokasi toko ini bagus, aku senang menyewakannya padamu. Jangan tanda tangan. Bos, jangan tanda tangan. Bos, kamu nggak boleh ambil uang ini. Kembalikan segera. Andi, apa yang kamu lakukan? Mau cari pukul lagi, Ibu. Kenapa kamu tiba-tiba buka usaha? Apa yang kamu tahu tentang toko? Di usiamu? Kembalikan uang. Sewa ini sekarang. Berikan uangnya. Kami akan merawatmu di hari tua. Betul, Ibu berikan uangnya pada kami. Kami pasti akan merawatmu di hari tua. Kalian merawat aku. Kalau kamu bisa rawat aku di masa tua, maka babi pun bisa terbang. Masih kurang 100.000 untuk operasi. Siapa yang bayar? 100.000, mending rampok aja. Kau bilang, dia hanya setengah mati nenek sihir. Apa dia sebanding 100.000? Ya 100.000. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kamu juga semakin tua. Meski diselamatkan, dia tak akan bertahan. Kenapa buang-buang uang? Bu, kamu benar-benar memukulku. Pukul kamu. Aku ingin pukul kamu sampai mati. Dasar anak kurang ajar. Tanya hati nuranimu sendiri. Kamu sudah bertahun-tahun berkeliaran. Pernah kirim uang sedikit pun?
Kami selama ini hidup dari uang budi. Kalau aku pelihara anjing setidaknya dia tahu mengibas ekor. Tapi memelihara kamu, kamu lebih buruk dari anjing. Dan kamu masih minta uang sewaku. Itu mimpi. HMH. Andi, kalau kamu berani sentuh sehelai rambut ibu atau Indah, aku akan kulitimu hidup-hidup. Andi, ayo. Si bodoh mau berantem. Tuan Tanah, maaf Anda melihat itu. Ayo lanjutkan. Ibu Ratna, temperamenmu tak berubah sedikit pun, terus terang. Selesai. Indah. Budi. Butik kita akan segera dibuka. Indah. Setelah butik buka, aku jemput kamu setiap malam. Apa-apaan ini? Ibu dulu paling sayang aku. Akhir-akhir ini dia kayak minum obat salah. Dia begitu keras padaku. Beraninya kamu. Kamu sudah bertahun-tahun main-main. Tidak pernah kirim uang sepeser pun. Budi kirim uang tiap bulan. Pantasan dia pilih kasih. Itu yang buat hatinya hancur. Betul. Jadi, kita ngapain sekarang? Dasar bodoh. Temui ibu nanti. Ucapkan kata-kata manis. Lunakkan hatinya. Yang terpenting, dapatkan pekerjaan pabrik baja Budi. Dari dia, begitu kamu punya pekerjaan tetap, dia pasti perlakukan kamu seperti anak kesayangan lagi. Lalu kita punya uang sebanyak yang kita mau. Indah, kamu akhir-akhir ini kerja keras sekali. Beberapa hari lagi, aku ajak kamu ke mall beli sepatu baru. Budi, ibu masih di luar. Hentikan. Budi, aku perlu tanya sesuatu. Andi, beraninya kamu datang ke sini. Budi, kamu adikku sendiri. Ibu sekarang marah padaku. Ini semua karena aku gagal. Kalau kamu berikan pekerjaanmu padaku, aku akan punya posisi tetap. Ibu pasti akan tenang sendiri. Lagi pula, kamu sekarang harus bersama Indah. Buat apa kamu butuh pekerjaan itu? Kamu mau aku berikan pekerjaan itu padamu? Kenapa harus aku? Karena aku adikmu sendiri. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, berarti kamu hanya menunggu aku mati. Kamu kakak laki-laki. Masa kamu begitu egois? Budi, kalau kamu tidak berikan pekerjaan itu padaku hari ini, aku akan bilang ke ibu untuk memintanya darimu. Ya, ibu selalu memihak dia. Apapun yang dia mau. Jika aku punya, aku harus memberikannya. Di kehidupan sebelumnya, semua karena dia yang menghasut. Aku kehilangan akal sehat dan memaksa Budi memberikan pekerjaan itu padanya. Budi kehilangan pekerjaannya. Lalu Andi dan aku membawanya ke jalan buntu. Pada akhirnya, dia gantung diri karena putus asa. Budi, kalau kamu tidak serahkan pekerjaan itu hari ini, aku akan bunuh diri. Ibu, pas sekali Budi merebut pekerjaan itu dan tidak mau kasih ke aku. Ibu, ajarin dia. Ibu pasti sayang sama aku. Ibu enggak mau aku mati, kan? Andi, kamu mau pekerjaan Budi? Iya, Budi udah pulang, biar dia di rumah nemenin istrinya, kasih ke aku aja. Ya udah, ambil aja. Udah kuduga ibu masih sama, dia masih lebih sayang Andi. Kalau aku gak kasih kerjaan ini ke Andi, dia pasti bakal ribut lagi. Nanti malam Indah, dan aku gak bakal tenang ibu. Soal kerjaan ini. Nih, tamparan. Ibu, kenapa ibu tampar aku? Aku anak kesayangan ibu. Ibu beneran mukul dia. Yang aku tampar adalah kamu yang tidak punya hati. Budi mendapatkan pekerjaan itu dengan taruhan nyawanya. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya merebut? Kamu berani ancam bunuh diri. Kalau mau mati, mati saja sekarang. Dunia luas, tak ada yang cegah kamu. Nenek sihir tua itu beneran gila. Dulu tiap aku ribut, dia pasti ngasih apa aja. Sekarang dia berubah total. Apa dia bener gak mau aku lagi? Ternyata ibu beneran berubah. Dulu, ibu selalu memaksaku mengalah sama Andi, tapi sekarang dia malah mukul dia demi aku. Pergi. Kalau kamu berani merebut pekerjaan Budi lagi, aku patahkan kakimu. Ibu, jangan marah, nanti ibu sakit. Ya jangan sampai sakit karena dia tidak sepadan. Aku nggak apa-apa Indah. Ayo kita masak enak malam ini sambut Budi. Ibu Ratna, kami datang langsung untuk berterima kasih Ibu Widya, Pak Wali Kota. Kenapa Bapak Ibu datang langsung? Ibu Ratna, kalau ibu tidak turun tangan waktu itu, Ibu Widya bisa celaka. Ini cuma oleh-oleh kecil. Mohon diterima. Kok baju ini cantik banget? Kain dan potongan ini lebih bergaya daripada apapun di toko serba ada. Dari mana kamu dapatkan gaun ini? Yah, ibuku membuatnya sendiri untukku.
Sejujurnya, saya menjalankan sebuah butik. Saya masih sedang menata stok. Jika Anda suka, masuklah bersama saya. Saya janji akan merangkai pakaian bagus untuk Anda. Ya ampun, Ibu Ratna. Karya Anda luar biasa. Saat saya memakai ini, saya merasa 10 tahun lebih muda. Ibu Widya, Anda tampak sangat memukau dengan pakaian itu. Ibu Ratna, mulai sekarang saya adalah penggemar berat butik Anda. Tidak ada yang bisa merebut itu dariku. Malam ini, ada jamuan penting. Saya akan memakai pakaian ini ke jamuan itu. Ini pasti akan mengejutkan semua wanita yang suka pamer itu. Oh, waktu yang tepat. Memiliki Anda sebagai papan iklan berjalan kami akan menjadi kehormatan bagi toko kecil saya. Bu, apa yang Ibu katakan benar-benar menyentuh hati saya. Mulai sekarang setiap kali saya membuat desain baru pasti saya simpan untuk Ibu dulu. Saya jamin Ibu akan jadi yang terdepan dalam mode kota ini. Oh, luar biasa, setuju. Kalau ada yang coba mengambilnya, saya akan marah besar. Aduh, pakaian Ibu benar-benar cantik sekali. Kain dan jahitannya luar biasa. Betul elegan dan anggun. Ibu terlihat 10 tahun lebih muda. Bu, Ibu beli di mana pakaian ini? Apa dari toko serba ada? Barang impor baru? Iya, saya juga ingin beli satu, untuk dipakai di acara pertunangan anak saya minggu depan. Itu akan sempurna. Bu, keluarga saya juga bisnis desain pakaian. Semua perusahaan asing terkenal di kota saya kenal semuanya. Kain Ibu bagus, memang, tapi jahitan dan potongannya saya belum pernah lihat di kota ini. Jangan-jangan bengkel kecil yang tidak dikenal yang membuatnya. Siska, kamu meleset jauh. Gaun ini dari butik Indah Ratna yang baru dibuka. Pesanan khusus bos, wanitanya sangat terampil. Desainnya tidak hanya gaya tapi juga unik. Tapi saya harus ingatkan, para ibu butik ini baru resmi buka besok. Kalian bisa pre-order sekarang. Jika terlambat pesanannya mundur sampai tahun depan, maka kalian tidak akan dapat satu pun. Butik Indah Ratna, paham. Besok pagi-pagi saya akan minta sopir antar saya. Saya juga ikut. Tidak boleh kalian mendahului saya. Butik Indah Ratna, Butik Indah Ratna, bengkel kumuh yang baru buka. Berani-beraninya mencuri perhatian keluarga Jones. Saya ingin lihat apa kemampuan butik ini sebenarnya. Budi, aku grogi sekali. Bagaimana kalau kita tidak bisa menjual satu pun? Kita sudah menaruh semua tabungan ke sini. Aduh, Ibu ada di sini, dan beliau sangat ahli dalam hal ini. Mana mungkin tidak laku? Kalau benar-benar tidak laku, aku akan menafkahimu seumur hidup. Indah, dia benar. Tenanglah, baju-baju ini sangat bagus sampai-sampai Ibu Baker memuji-mujinya. Kita akan sukses besar hari ini. Ya ampun, lihat saja harganya. Mantel ini lebih dari $100. Itu perampokan? Di siang, bolong. Tepat sekali. Orang bodoh mana yang mau beli baju semahal ini? Pasti toko ini buka hari ini, dan besok tutup. Hanya orang bodoh yang buang-buang uang untuk ini. Jangan buru-buru. Ini dia, ini butik Indah Ratna. Cepat, jangan sampai ada yang mendahului kita. Hei, pelan-pelan. Saya ingin memesan yang itu, mantel yang sama dengan punya Ibu Baker. Bu, saya ambil 3. Ukur saya sekarang. Saya yang lebih dulu. Ukur saya dulu. Uang bukan masalah, asalkan siap untuk pesta minggu depan. Ya ampun, Ibu benar juga. Pengaruh Ibu Baker sungguh luar biasa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan dorong, cukup untuk semua. Segera, Bu, ini baju Anda, silakan. Berikutnya. Indah, lihat itu. Ibu hebat. Budi, apa aku bermimpi? Uang sebanyak ini Ibu sungguh hebat. Orang kota ini pasti punya banyak uang, ya. Baju lebih dari $100. Mereka ambil seperti beli sayur. Aneh sekali. Ternyata kitalah yang bodoh. Hei, Maya, ini tokonya yang diburu semua wanita kota. Ibuku sudah membicarakannya berhari-hari. Ayo, kita lihat. Kita harus jaga gengsi. Kenapa butik ini terasa begitu akrab? Andi baru saja memberiku uang. Hari ini, aku juga akan beli mantel keren. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka pasti tidak berniat baik. Ibu, kamu. Ibu Ratna, Indah, apa yang kalian lakukan di sini? Oh, wah, lihat siapa yang datang. Bukankah ini pencuri yang mengaku terima kiriman?
Apa kamu kesini hari ini untuk dukung butik indah, Ratnaku juga? Ibu Ratna, jadi, kamu bilang butik ini milikmu? Ini bukan milikku. Jadi, itu milikmu. Kamu mau beli baju atau tidak? Kalau tidak, keluar. Jangan ganggu bisnisku. Ibu Ratna, kamu menjalankan bisnis. Kamu gak bisa seenaknya usir pelanggan. Kami datang ke sini untuk beli baju. Maaf, kami habis hari ini. Bisnisnya sebaik ini, kita cari cara. Hancurkan butiknya. Kalau tidak, butik keluargaku. Tidak ada jalan keluar. Habis. Kapan kamu dapat stok lagi? Seminggu lagi. Dan saat itu, butik kami akan luncurkan desain baru. Desain baru? Baik, aku akan kembali seminggu lagi. Maya, ayo pergi. Maya, aku bilang padamu, pekerjaan direktur bengkelmu itu bisa hilang dengan satu kata dari ayahku. Kalau mau mempertahankannya, maka curi sampel baju baru Ibu Ratna untukku. Dan kalau bisa, gambar desainnya juga. Kalau aku ketahuan oleh Budi, Ibu Ratna. Kamu takut apa? Asalkan berhasil. Uang semua milikmu. Dengan uang itu, kenapa takut padanya? Kenapa buru-buru? Setelah kamu dapat, semua milikmu. Dia sangat memanjakan anak bungsunya. Dia menantunya. Walaupun rencana gagal, dia tidak berani macam-macam. Baik Siska, jangan khawatir. Itu hanya kain bekas kan, aku curi untukmu. Jangan khawatir, hanya beberapa kain perca. Aku ambilkan untukmu. Sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat. Maaf mengganggu kalian berdua yang mesra. Oh, Ibu Baker, ada apa datang ke sini? Silakan duduk. Ibu Ratna, aku datang ke sini untuk berterima kasih padamu. Gaun yang kau buat untukku di acara provinsi tadi malam membuatku mencuri perhatian. Ibu-ibu kota berkerumun bertanya padaku sepanjang malam dari mana aku dapatkannya. Kesombonganku terpuaskan. Oh, Ibu Baker, akulah yang harus berterima kasih padamu. Berkat rekomendasimu, butik kami habis terjual hanya dalam satu pagi. Karena menghitung uang tanganku hampir kram. Ibu Ratna, bahagia itu satu hal, tapi lebih baik berjaga-jaga. Barusan, di pintu, aku melihat dua wanita berbisik di pintu masuk gang. Salah satunya adalah orang yang kulihat saat kau menolongku. Dua wanita? Iya. Aku samar-samar mendengar. Mereka membahas sampel baru. Dan soal menyelundupkan sampel itu. Dan tatapan mata mereka, seperti pencuri. Kalian berdua harus waspada. Mungkin maya mereka berdua. Harimau tidak bisa mengubah belangnya. Mereka benar-benar berani mengincar aku. Maya dan Siska, dua wanita berhati hitam, itu pasti iri dengan bisnis kita. Mereka mau mencuri contoh dan gambar desain untuk menyalinnya. Lalu kita harus apa? Kalau itu dicuri, semua kerja keras kita akan sia-sia. Jangan takut. Aku di sini. Nggak ada yang akan menyentuh barang di toko ini. Iya, aku tahu kamu sayang sama istrimu. Budi kerja lebih keras 2 hari ini, menginap di toko. Aku mau lihat saat tikus ini tertangkap di tengah. Budi, Jangan takut. Kita kaya. Maya. Di tengah malam, kamu datang ke sini minta stok dari aku, lepaskan aku. Aku hanya lewat. Budi, panggil polisi. Bu, aku salah. Aku hanya kalap sesaat. Tolong jangan panggil polisi. Kalau kau lakukan, aku hancur. Budi Tio masih 5 tahun. Kalau dia benar-benar masuk penjara, dia tidak akan ada yang merawatnya. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Itu Siska. Siska yang menyuruhku. Siska bilang, kalau aku bisa mencuri contoh baju baru dan gambar desainnya, dia akan memberiku uang. Semua itu ide dia. Kuncinya, itu dia.
Dia yang mengajarkanku cara membukanya. Aku mohon demi Tio ampuni aku sekali ini. Maya, kamu benar-benar buta karena kebodohan. Kalau bukan karena Tio masih kecil dan membutuhkan ibunya, sudah kumasukkan kau ke penjara hari ini untuk membusuk di sana. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dengarkan aku. Ini pertama kalinya dan terakhir. Jika ada kali berikutnya, siapapun yang memohon untukmu, aku tidak akan memberi ampun keluar. Bu Ratna Indah, kalian berdua tunggu saja. Aku akan balas dendam hari ini dengan kalian cepat atau lambat. Kamu bikin aku kaget banget. Ini sudah tengah malam. Kamu kerasukan atau apa? Kamu dapat sampel dan desainnya. Gak dapat apa-apa. Budi hampir membuatku tertangkap dibawa ke kantor polisi. Kamu kenapa teriak-teriak? Kamu nggak berguna. Kamu nggak bisa urus hal kecil ini. Dan kamu hampir ikut terlibat. Berhenti dengan sindiranmu. Kalau kamu nggak ngajar aku buka kunci, aku nggak bakal kena masalah begini. Aku nggak peduli. Kali ini aku takut setengah mati. Kamu harus ganti rugi aku. Ganti rugi stres. Maya, kamu gila. Kamu nggak beres kerjain. Dan masih minta uang. Aku nggak kasih kamu sepeser. Kalau kamu nggak bayar, aku langsung bilang ke Ibu Ratna bahwa kamu yang nyuruh aku. Paling buruk, kita berdua hancur. Kita masuk penjara bareng. Kamu kurang ajar. Pokoknya, reputasiku udah hancur. Aku nggak punya yang bisa hilang. Jadi aku nggak takut sama kamu. Siska, kasih uangnya. Cukup. Kita berantem seharian di sini nggak ada gunanya, kan? Itu bakal bikin kita jadi bahan tertawaan sama Ibu Ratna dan krunya. Sebaiknya kita pikir baik-baik tentang apakah ada solusi untuk ini. Jadi, apa usulmu? Mereka mau luncurkan desain baru, kan? Kita bakar gudang mereka dan bakar habis semuanya. Ibu, apa aku menulis Zhao dengan benar? Benar, Lani. Kamu menulisnya dengan sangat baik. Bulan ini hanya dari pesanan wanita kaya di kota kita untung bersih hampir 30 juta rupiah. Ibu minumlah air dan istirahatkan mata. Istirahat? Tidak perlu. Hidup semakin baik. Aku ingin sehari bisa melakukan kerja 2 hari. Ibu hangatkan perut ibu. Setelah kita kirim sampel baru besok, kita pasti dapat pesanan lebih banyak. Kesehatan ibu yang utama. Indah, dulu aku buta karena keserakahan. Sekarang aku melihatmu tersenyum. Lani jadi gemuk, dan Budi penuh semangat. Hatiku lebih tenang daripada mendapat uang berapapun. Nenek yang terbaik. Nenek bahkan belikan aku ikat rambut baru dan baju baru untuk ibu. Sisa hidupku, aku akan hidup baik bersamamu dan anak-anak. Ibu, aku mengecilkan sedikit kerahnya dan menaikkan sedikit garis pinggang. Bagaimana menurut ibu? Apakah sudah pas? Ya, jahitannya rapat dan rapi. Bahkan lebih teliti daripada penjahit ahli kota. Indah, kamu adalah wajah butik kita. Ibu, besok aku antar sampel ke kota dan beli 2 lot kain halus lagi. Aku pakai sepeda 3 Pak Clark. Aku khawatir jalan jauh memberatkan kakimu. Selamat malam, Nenek. Ibu, pesanan kita berlipat 2. Aku khawatir ada yang iri. Apapun masalah yang datang, kita akan atasi. Selama keluarga kita bersatu, tidak ada yang bisa menceraikan kita. Oke, kita bakar. Bukankah Ibu Ratna itu tangguh? Aku yang akan membakarnya. Maka dia tak punya barang baru untuk dipamerkan. Bagaimana dia menghadapi para wanita kaya itu? Tapi kali ini, kamu harus ikut denganku. Jangan cuma sembunyi di belakang. Kalau tidak, semua akan susah. Apa maksudmu? Sederhana. Kalau kita lakukan bersama. Kalau tidak, aku ketangkap lagi. Aku akan melaporkanmu duluan. Baik. Ayo Ibu Ratna Indah, kalian berdua yang membuatku begini. Kau mau bikin kita mati? Pelankan suaramu. Kalau sampai ada yang dengar, kita berdua akan membusuk di penjara. Siska, gampang kau ngomong. Kaleng bensin ini berat banget. Ya sudah, kau yang bawa. Diam dan tuang bensinnya. Bakar semua stok Ibu Ratna. Lihat saja nanti bagaimana dia menjelaskan pada para wanita kaya itu besok. Cepat, jangan buang-buang waktu. Siapa di sana? Menyelinap di tengah malam? Ini bensin. Siska, Maya, kalian mau membakar gudang? Ibu Ratna baru saja memetik jamur hutan langka untuk mencari uang bagi kita. Kita tidak bisa diam saja. Benar. Kalau Ibu Ratna kehilangan usahanya, seluruh desa juga ikut rugi. Tangkap pencurinya. Ada yang mau membakar. Ini semua ide bodohmu.
Kau yang ngotot bakar. Kau telah menghancurkanku. Dasar kau tak tahu terima kasih. Kau yang memaksaku. Kau bilang kalau aku enggak, kau akan laporin aku. Sekarang kau balikkan semuanya padaku. Aku akan menjatuhkanmu. Kalau aku jatuh, kau ikut jatuh bersamaku. Ibu Dewi, anak-anak sudah tidur. Kita juga harus tidur. Pergi. Napasmu bau tembakau. Kamu nggak ada harapan. Pak Surya, Ibu Dewi. Bangun. Ada kejadian besar. Ada apa ribut-ribut tengah malam? Ada darurat besar apa? Siska, pergi dengan Maya untuk membakar gudang pakaian. Ibu Ratna, mereka tertangkap basah. Lihatlah anak perempuan yang kau besarkan. Pencurian kecil itu satu hal. Tapi sekarang dia benar-benar membakar. Jika dia masuk penjara, aku tidak akan pernah bisa melupakan ini. Pak Surya, kamu tidak punya hati dan tidak berguna. Apakah aku membesarkannya sendirian? Apakah dia tidak setetes darahmu? Jika kamu tidak selalu di rumah bersikap pengecut, bisnis kita tidak akan menurun. Dan dia tidak akan putus asa sampai melakukan ini. Bagaimana itu sama? Dia seperti itu. Karena darah buruk keluargamu. Dulu, ibumu mencuri ubi jalar dari tim produksi. Seluruh desa tahu. Kamu omong kosong. Aku akan melawanmu. Polisi sudah di sini. Sekarang ada tontonan. Jika dia benar-benar masuk penjara, keluarga kita hancur. Ya ampun, perampok. Mereka merampok kita. Ini tulang punggung keluarga kita. Beraninya kau menyegel pabrik kami? Siska dicurigai melakukan pembakaran yang menyebabkan kerusakan properti besar-besaran, dan pabrik pakaian Jones dicurigai melakukan penggalangan dana ilegal dan sengketa utang. Dengan ini disegel menurut hukum. Semua aset akan masuk proses lelang pengadilan. Lelang. Tabungan hidupku. Wah, pagi-pagi begini. Sudah ada tontonan. Segelnya rapi juga. Sepertinya pertanda baik Ibu Ratna. Nenek sihir, ini semua salahmu. Kau lapor polisi anakku. Aku akan robek mulutmu. Ibu Dewi, putrimu yang membakar gudang, tertangkap basah? Itu kejahatan. Coba sentuh ibuku lagi. Apa yang kau lakukan di depan kami? Kau coba menyerang seseorang? Teruskan. Dan kau akan ditangkap juga. Ibu Ratna. Kau kejam. Kau. Pak Surya, jangan mati. Kalau kau mati, aku gimana? Pantas kau dapat. Keluarga itu hanya bikin masalah. Puas rasanya. Mereka selalu menindas kita. Mereka pantas dapat. Bu, kumohon, Bu, selamatkan Maya. Kalau dia masuk penjara, Tio nggak punya ibu. Keluar. Jauhkan tangan kotormu dari celanaku. Mencucinya buang sabun. Bu, dia cuma gelap mata. Itu si Siska kecil yang menghasutnya. Dia penakut? Nggak bakal berani bakar. Gelap mata. Mencuri sampel itu gelap mata. Bawa bensin buat bakar gudang juga gelap mata. Kau pikir aku anak 3 tahun yang gampang dibodohi? Bu, dia menantu ibu sendiri dan ibu Tio asal ibu tanda tangani perjanjian damai dan cap jempol. Petugas akan melepaskannya, Bu. Aku mohon, aku akan sujud padamu. Andi, Maya membakar gudang untuk memutus jalan keluar kita. Kalau gudang terbakar, bagaimana kita memenuhi pesanan? Indah. Kau tak berhak bicara di sini. Kau ayam mandul. Kau bilang begitu apa maumu? Aduh, Bu, berhenti pukul aku. Sakit. Aku belum mati. Kau berani di depan mataku pukul Indah. Andi, berani-beraninya kau. Sakit. Perjanjian damai? Aku bilang tidak akan. Karena dia berani melakukannya. Biar dia membusuk di penjara. Andi, akhirnya kau datang. Ibu sudah tanda tangan perjanjiannya. Benar, aku bisa pulang sekarang. Benar? Bu, kamu bau. Tio, jangan nakal, Mama akan segera pulang. Mama akan buatkan babi panggang. Andi, bicaralah. Maya, kau tahu betul sifat ibu, dia tidak hanya menolak tanda tangan tetapi juga mencambukku. Bah, nenek tua itu sangat tidak berperasaan. Dia benar-benar mau menghancurkan kita.
Tidak mungkin. Aku menantu di keluarga ini. Aku Ibu Tio. Bagaimana dia bisa setega itu? Andi, minta lagi padanya. Berhenti berteriak. Percuma Maya. Tanda tangani ini. Cerai? Andi, kau mau menceraikanku? Mau ku bawa kau rayakan tahun baru? Kau yang membakar gudang. Kau akan dapat minimal 3 atau 5 tahun. Aku baru 30. Aku tidak bisa hidup dengan mantan napi seumur hidupku lagi pula. Tio masih harus ikut ujian. Dengan ibu di penjara hidupnya akan hancur. Dasar anjing tak tahu malu. Dasar penipu. Dulu waktu itu kalau bukan untuk mendapatkan uang untukmu, apa dia akan berakhir seperti ini? Andi, dasar anjing tidak berperasaan. Bajingan. Dulu, kau judikan semua uangmu. Siapa yang mencuri uang mas kawin untuk melunasi hutangmu? Siapa yang bekerja seperti budak di rumah setiap hari untuk melayanimu? Sekarang aku lagi bernasib buruk. Kau buang aku begitu saja. Kau akan mati sengsara. Kau akan busuk di neraka. Perempuan jahat, berhenti mengutuk ayahku. Kau macan betina, masuk penjara. Mengutuklah. Mengutuk sepuasmu lagi pula. Pernikahan ini sudah berakhir, suka tidak suka. Setelah vonis pengadilan turun, aku akan langsung mengajukan cerai. Pasti akan dikabulkan. Tio akan menjadi hakku. Mengenai harta keluarga, kau tidak akan dapat 1 sen pun. Andi, aku akan menghantuimu dari alam kubur. Aku akan membunuhmu. Dasar binatang terkutuk. Bu, saya ambil 1 blus floral yang ibu pakai ukuran sedang. Saya mau yang kancing kodok diagonal Cheongsam modern. Hei, jangan dorong saya. Saya duluan. Semua, berhenti dorong. Antri, semuanya. Kami punya banyak untuk semua. Semua, diam. Siapapun yang antri beli hari ini akan mendapatkan ikat kepala gratis yang indah. Ibu, penjualan pagi ini saja sudah melampaui total bulan lalu. Orang-orang dari seluruh negeri menelepon untuk memesan. Ini baru awal indah, tetap bersama ibu. Dan kamu akan punya banyak hari baik ke depan. Ibu Ratna, kabar baik. Toko serba ada dan pabrik pakaian di ibu kota mengirim puluhan telegram pesanan mendesak butik ibu telah melanda seluruh negeri. Pak Jono, merek terkenal tahun ini pasti akan kembali menjadi milik keluarga Bapak. Di bisnis garmen semua orang tahu kekuatan pabrik pakaian Jones Bapak, hahaha. Tentu saja. Terakhir kali, saya, Edward, terpilih. Saya bekerja di pasar. Siang malam, mendorong kualitas dan berat. Saya turun 9 kilo. Hari ini, merek terkenal ini, saya, Edward pasti akan saya bawa pulang. Ada orang yang baru masuk bisnis beberapa hari lalu dan masih berani ikut campur. Mereka bahkan tidak berpikir seberapa besar kemampuan mereka. Jangan membuat malu diri sendiri nanti. Tenang. Semuanya, berdasarkan tinjauan bersama para ahli kota dan kabupaten dikombinasikan dengan pangsa pasar dan reputasi konsumen. Hasil pemilihan merek terkenal tahun ini diumumkan secara resmi, Pak Surya, saya akan naik mengambil penghargaan. Sekarang, merek terkenal tahun ini diberikan kepada Butik Indah, Ratna. Selamat, Ibu Ratna. Butik Indah, Ratna yang mana? Belum pernah dengar. Baru muncul baru-baru ini. Tidak pernah menyangka akan sehebat ini. Ibu Ratna, merek Butik Indah, Ratna. Ibu benar-benar membuat kabupaten kami bangga. Kali ini pejabat kota pergi ke rapat provinsi, dan mereka bahkan memakai Cheongsam hasil desain ulang yang ibu kirim. Para pemimpin provinsi sangat memuji. Mereka terus memuji keanggunan klasiknya. Istri wali kota tidak bisa melepaskannya. Kami di Butik Indah, Ratna tidak akan seperti sekarang tanpa dukungan pemerintah. Mulai sekarang, mari kita semua cari uang bersama. Kami menyambut semua rekan untuk bekerja sama dengan kami. Aku tidak terima ini. Review ini pasti pekerjaan orang dalam jas dari pabrik. Pakaian Jones kami terbuat dari kain impor murni. Mereka bergaya dan trendy. Bagaimana bisa kalah dari Ibu Ratna? Kain tua norak miliknya itu benar. Pak Wali Kota, Bapak tidak boleh pilih kasih bengkel mereka baru buka beberapa hari. Bagaimana mereka bisa mendapatkan merek dagang? Edward, Richard, jadi, maksud kalian secara terang-terangan mempertanyakan ulasan dari para ahli kota, atau apakah kalian mempertanyakan keputusan pejabat kota? Jangan bawa-bawa pejabat untuk menekan saya. Kalau berani, ayo bandingkan sekarang. Kebetulan saya membawa sampel jas terlaris pabrik kami.
Kain ini terasa kaku, dan pengap jahitannya mulai lepas. Ini yang disebut barang impor. Oh, coba lihat. Rasanya jahitannya adalah karya seni. Tidak heran para pemimpin kota bilang, begitu Anda memakainya pakaian Jones. Ini terlihat seperti tiruan murahan. Kami sangat buta. Sebelumnya, kami benar-benar mengira mereka bagus. Dibandingkan dengan butik indah, Ratna itu hanya kain perca. Pak Surya, Edward, jadi, bagaimana pendapat kalian? Merek terkenal, pabrik kami, kita dapat, kan? Lihat, kan sudah kubilang bengkel Reyot Ibu Ratna tidak bisa bikin heboh, dan pabrik pakaian Jones masih yang paling penting. Pak Surya kenapa berdiri di situ? Bicaralah. Kami dapat penghargaan dan kami harus buka sampahnya untuk merayakannya. Diam. Nggak ada yang anggap kamu bisu kalau diam. Mau bikin kami makin malu? HMPH. Ibu Ratna selamat. Ini kehormatan bagi seluruh kabupaten dan memang pantas. Oh, Ibu Ratna, kamu benar-benar wanita super. Mulai sekarang, kamu harus benar-benar membimbing kami. Indah, desain Cheongsam ini brilian. Kamu benar-benar desainer top kabupaten kami. Indah, kamu benar-benar luar biasa dan aku sangat bangga padamu. Tidak mungkin. Kenapa Ibu Ratna? Nenek sihir itu dapat penghargaan. Pasti ada yang tidak beres dengan seleksi ini. Kenapa? Karena kami bertindak lurus dan berdiri tegak. Ibu Dewi, kalau kamu punya waktu bikin keributan, mending kamu pulang dan pikirkan tentang cara membuat baju yang bagus. Ibu Dewi, kalau kamu terus bikin masalah di sini, aku akan panggil petugas keamanan dan mengirimmu ke kantor polisi. Sayang kamu kerja keras hari ini, cepat, minum air biar tenggorokanmu lega. Budi, ibu masih di halaman. Aku cinta istriku. Dia pasti senang melihat itu. Ada apa dengan Andi? Ibu, aku dengar Andi dan Maya bercerai. Sekarang aku salah. Sungguh, aku tahu aku salah dulu, Maya membuatku kehilangan akal. Aku monster. Andi, kamu berlutut saat memohon dan berlutut saat mengaku. Lututmu tidak punya tulang sama sekali. Ibu, kali ini aku benar-benar mengakui kesalahanku Maya dan aku sudah menandatangani surat cerai Tio. Mulai sekarang aku juga akan memastikan dia dididik dengan baik. Aku akan mengabdi dan menghormatimu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Pertama, pergi ke toko dan kerjakan tugas untukku. Mulai sekarang, setiap langkahmu akan kuawasi. Jika kau berani berbuat salah lagi, aku tidak akan pernah berhati lembut dan memaafkanmu. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Hei, Bu Bos, Cheongsam dengan kancing miring itu, masih ada. Anak perempuan saya mau menikah dan perlu cepat. Jangan dorong, aku duluan. Saya ambil 10 kemeja bunga lengan balon untuk saudara. Tentu. Jangan buru-buru, semuanya. Stok baru saja datang. Cukup untuk semua. Sayang, malam ini aku buatkan kamu sup biar kamu kuat. Lihat betapa kurusnya kamu. Pergelangan tanganmu tidak setebal ibu jariku. Budi, semua orang pada lihat. Lepaskan. Ibu Ratna, pabrik seragam perawat kwitansi pembayaran mendesaknya sudah di sini genap $10.000. Nenek, kita mau bangun rumah besar? Iya, kita akan bangun villa 3 lantai dan sediakan kamar terbesar untuk Lani kita. Di hidup ini aku tidak hanya menyatukan keluarga ini, tapi juga memberi semua orang kehidupan yang baik. Di hidup ini, semua terbayar.